Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman, biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, kita langsung saja. Kali ini saya mau bahas Pepcoin teman-teman atau PP Coin ya. Gimana nasibnya dan adakah peluang atau masih adakah harapan ya? Kita langsung bahas saja. Oke, jadi sebelum kita bahas seperti biasa ya teman-teman ya, saya mau update market dulu. Tapi ini teman-teman ya, saya mau disclaimer dulu nih. Semalam ada orang ya yang hubungi saya via WhatsApp dan dia bilang kalau dia ditipu oleh apa ya, orang-orang yang ajak mining ya, ajak menambang PP Coin ya. Dan ya, sekali lagi jangan pernah kalian percaya dengan mining-mining atau disuruh investasi sekian atau staking kan PP koin kalian, nanti kalian akan dapat sekian 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 ataupun koin apapun itu ya. Saya rasa itu penipuan teman-teman ya, jangan percaya. Oke ya, nanti kalau kalian kurang jelas kalian bisa hubungi saya. Oke, kita langsung. Per video kali ini saya buat teman-teman ya, Bitcoin di sini terjadi koreksi yang cukup dalam 24 jam ini hampir 4% ya, dan market ini lagi kurang stabil ya. Karena bisa dibilang gini ya, kemarin itu terjadi event ya, pertemuan Donald Trump dan mereka membahas kripto dan akhirnya banyak keputusan dari Donald Trump itu membuat membuat para undangan kripto antusias dan apa namanya, perusahaan-perusahaan ya yang all in di kripto ya kecewa ya. Tapi apapun itu ya teman-teman ya, nanti ini saya lihat sebagai ya namanya market ya, berita buruk ya turun ya, kalau berita baik yang naik ya. Jadi kita jangan sampai terbawa dengan berita-berita ya, tapi kita cukup ambil positifnya saja. Intinya koin-koin yang kalian beli itu tidak ada potensi scam ya. Oke, untuk Bitcoin koreksi teman-teman, Ethereum juga mengikuti semua pada merah semua ya teman-teman, 80%. Overall dari market ya itu terjadi koreksi. Bukan cuma itu, kalau teman-teman lihat ya, untuk market cap sendiri untuk cryptocurrency ini turun jauh ya, 2,67% ya. Ini sekarang berada di 2,83 triliun. Itu untuk overall market cap dari seluruh cryptocurrency teman-teman ya, yang terdata di coin market cap ya. Untuk di sini kalau kalian lihat ya, semua merah ya, adil, dan menurut saya yang terjadi cukup dalam ya, yang belum move on penurunannya di minggu ini adalah Pepcoin ya. Untuk per 7 hari ini dia tetap masih turun di angka 12,41% ya. Tapi per 1 jam ini naik 0,05, ini kecil banget ya. Per 24 jam masih minus sekitar 3,45%, hampir 4% lah ya. Dan posisinya turun jauh via coin market cap, yaitu di posisi 34, biasanya di 19 atau enggak 20 ya. Sekarang posisinya diganti oleh Shiba Inu di posisi 19. Jadi memang ini overall market kena ya, bukan cuma Pepcoin. Tapi saya mau lebih spesifik, apakah Pepcoin ini ada harapan ke depan apa enggak? Soalnya teman-teman semua ya, mungkin yang baru masuk ke Pepcoin atau baru terjun di coin meme ya, pada panik semua nih. Wah, saya beli ini turun terus ini, gimana nih? Ini bisa nggak jangan-jangan scam ya? Kalau dari saya pribadi, Pepcoin ini sudah tidak mungkin scam ya, sudah tidak mungkin PP Coin itu menipu holdernya ya. Kenapa seperti itu? Saya pernah ulas lebih jauh ya Pepcoin, kalian bisa cek video saya detail pernah bahas Pepcoin ya. Pepcoin ini, atau gini deh, kalian nonton video saya ya, kalian buka profile YouTube saya, kalian lihat saya sudah pernah bedah tuh di situ ya, terkait Pepcoin ya. Apa keunggulannya, apa kelemahannya, atau kalian bisa cek YouTube saya ini ya, atau enggak nanti saya sertakan di deskripsi deh linknya ya. Intinya saya sudah bahas lengkap terkait kurang dan lebihnya Pepcoin ya. Dan kalau kita lihat kelebihan dari Pepcoin ini, banyak sekali exchange besar yang menampung Pepcoin ini hampir 1 miliar dolar ya per exchange ya, kira-kira seperti itu. Jadi cukup banyak ya, cukup banyak exchange yang trust terhadap Pepcoin. Jadi kemungkinan untuk dia scam ya itu tidak. Jadi kalau terjadi penurunan seperti ini ya, kalian itu tidak usah panik ya, tidak usah panik karena sudah terpercaya gitu loh ya. Beda dengan koin-koin yang baru listing ya di Dex Screener dan lain-lain ya, itu wajib kalian takut kalau nyangkut ya, karena itu susah banget untuk
naik lagi. Biasanya ya pump and fun ya gitu-gitu ya sama aja ya. Tapi kalau untuk dengan Pepcoin ini tidak jauh kelasnya lah ya atau beda dunia lah ya. Kira-kira gitu. Apalagi kalau kita lihat untuk di sektor meme coin teman-teman ya, selalu saya bahas di situ. Bentar. Oke, untuk sektor meme coin ya, Pepcoin ini adalah kripto meme ya terbesar ketiga setelah Dogecoin, Shiba Inu ya. Jadi tracingnya itu kuat lah teman-teman ya. Jadi kalau kalian berpikir wah jangan-jangan scam, ini tidak ya, kira-kira gitu. Karena saya itu juga teman-teman bukan cuma mereview ya, saya pelajari dan saya beli juga walaupun nggak banyak ya, kira-kira gitu. Oke, berita menarik ya dan bisa dibilang bisa menangkal semua pertanyaan dari teman-teman. Ini gimana Bang? Ini lagi turun harganya, bisa naik lagi nggak? Ya menurut saya tetap harus bisa naik ya. Pasti bisa naik menurut saya pribadi gitu ya. Karena kalian kalau lama-lama orang-orang yang pinter itu, orang-orang yang sudah mengerti dengan meme coin, oke lah kalian mungkin baru masuk sekarang gitu loh ya. Jadi masih kaget-kaget. Tapi lama-lama kalian akan mengerti, oh ternyata setelah kalian perhatikan siklus, sudah banyak koin-koin yang mati di tahun 2000, 2020 ya. Sorry, di tahun 2022, sorry, 2021, 2022, 2023, 2024 sudah banyak koin-koin yang mati ya, meme coin. Tapi Pepcoin sama Shiba Inu sama Dogecoin tetap ada ya, kira-kira gitu. Boleh juga kalian ambil bong dan lain-lain. Tapi kalau di video kali ini saya bahas spesifik ke PP ya. Jadi tetap aman saja menurut saya. Harga ya memang begini fluktuatif ya. Itulah cryptocurrency ya. Di sini teman-teman ya. Jadi ada analis ya. Dia memberikan technical analisisnya terhadap pola harga dari PEP. Jadi ini bisa menjawab juga teman-teman yang bilang bisa rebound lagi nggak harganya. Menurut saya iya ya. Oke, jadi untuk di sini ya, jadi menurut analis technical analysis teman-teman ya. Jadi Pepcoin ini tampaknya mengikuti pola yang telah terbentuk sejak awal tahun ya. Di sini setelah mencapai puncak ya di 402803 pada Desember 2024, Pepcoin ini mengalami penurunan yang konsisten ya dan bisa dibilang sampai saat ini pun mengalami mengalami koreksi atau penurunan. Tapi pola ini mirip dengan apa yang terjadi pada tahun 2024 di mana setiap kenaikan harga diikuti oleh fase koreksi ya. Jadi ini sekali lagi ya, ini pernah terjadi penurunan seperti ini ya di tahun 2024 sebelum dia naik 900% per bulan ya, pernah terjadi itu, kalian bisa cek historikalnya. Dan di sini pola dari harga ini teman-teman menunjukkan bahwa Pepcoin ini mungkin sedang memasuki fase 3 ya dari siklus harga yang lebih besar yang bisa berarti potensi kenaikan lebih dari 500% ya. Jadi ini patut diperhatikan ya karena sekali lagi ini historical teman-teman ya. Bisa terjadi. Kenapa historical itu penting? Selalu saya ulang-ulang ke teman-teman semuanya karena pemainnya itu saja ya. Kira-kira seperti itu. Jadi di saat dam seperti ini ya ada yang lagi siap-siap untuk masuk ya. Percaya deh ya. Jadi kita memasuki fase di mana ya akan ada potensi kenaikan lebih dari 500%. Nah, di sini ini disclaimer ya, jika Pepcoin ini berhasil mempertahankan dukungan dan memicu gelombang kenaikan, investor mungkin melihat peningkatan nilai investasi secara signifikan ya. Kalau kita lihat pola untuk saat ini teman-teman ya, memang Pepcoin itu lagi koreksi ya, memang lagi koreksi teman-teman. Tapi sampai di mana sih terjadi koreksi di koin yang bisa dibilang bukan project scam ya? Palingnya terjadi koreksi, orang nggak akan tega lihat di harga di bawah. Jadi saya pun pesimis ya, saya pun optimis ya untuk rebornnya Pepcoin ini, untuk kenaikan lebih lanjut dari Pepcoin ini akan terjadi ya. Menurut saya seperti itu ya. Jadi nggak usah panik teman-teman semuanya, inilah market ya, Bitcoin saja bisa turun apalagi yang lain ya. Intinya kalau kalian untuk jawaban dari saya, pertanyaan kalian kan ini bakal gimana nih, jangan-jangan bakal mati, bakal scam dan lain-lain. No, jawaban saya tidak ya, recover akan segera terjadi. Apalagi tadi langsung dari technical analyst ya, dari pintu ya, kira-kira seperti itu. Semoga ini bermanfaat teman-teman ya. Nanti kalau ada pertanyaan kalian bisa drop komentar ya. Semoga sehat, sukses selalu buat kalian semuanya.